Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alul Furqon di acara ngobrol bareng Alul. Ya, saatnya wong awam takon-takon. Wes. Guys, harus wes dulu ya. Iya dong. Kita kedatangan komika dari Kuningan. Apa dari mana nih? Udah nggak komika lagi. Udah komika lagi. Terus apa ini? Ada lebih ke pengangguran. Nganggur gimana, orang setiap hari aja kerja kan ya? Ya saya kerja di nggak buka warung. Buka warung. Sembako. Wah, mantap. Perlu teman-teman ketahui ya, yang ada di rumah, beliau bernama Mas Hamam. Dia adalah komika atau stand up komedian dari Kuningan dan stand up Ketanggungan, double ya. Dan beliau juga merintis stand upnya sangat luar biasa ya, tahunan sekali. Juara juga sering banget ya Mas ya. Enggak juga. Enggak juga. Tapi lebih sering saya ya. Saya nggak sering ngebom. Ngebom maksudnya teroris. Maksudnya teroris. Nyuci. Nyuci apa? Oh, itu merek sabun itu ngebom. Kita ngobrol-ngobrol aja Mas ya. Kita santai aja, kita random aja. Mas Amam ini kita ngebahas mungkin dari media sosial kayaknya Mas. Di media sosial kali ini kayaknya ada sesuatu yang beda nggak dari tahun-tahun yang kemarin gitu? Menurut saya sosial media dari kemunculannya yaitu tetap sama gitu, gak ada yang beda, cuman bedanya yaitu konten-kontennya doang gitu. Ya betul. Ya maksud saya gini, jadi dari awal keberadaannya Facebook, Instagram, terus Twitter dan lain sebagainya yang dinamakan sosial media, maksudnya platformnya tetap sama, tapi mungkin ini bedanya. Di awal-awal sosial media diisi konten-konten yang lumayan bagus lah, konten-kontennya. Terus semakin kesini semakin bahasanya semakin seringe, bahasanya semakin maksudnya nggak ada faedahnya gitu kata anak-anak zaman sekarang mah. Semakin kesini konten-kontennya gak jelas gitu. Terus banyak yang banting setir segala macam itu, konten-konten kreator yang mengawali di dunia sosial media itu. Tapi kebanyakan yang seperti itu banyak disukai loh sama netizen. Kayak misalkan saya lihat di Facebook ya kan, itu ada orang yang cuman gini aja Mas. Itu banyak yang nonton Mas. Gini loh Mas. Diam 10 jam ya. Kaki goyang aja udah banyak yang itu nonton. Tolol itu, konten tolol. Tapi banyak yang suka itu. Banyak yang suka. Itu makanya saya lihat ada konten-konten seperti itu emang banyak yang disukai oleh masyarakat. Ya emang pangsanya seperti itu, pangsa pasarnya. Seharusnya mereka yang konten-kontennya bagus jangan meninggalkan dunia sosial media itu. Terus saya paling nggak suka ada yang bilang kayak gini, konten kreator meskipun bukan konten kreator, saya nggak suka mainan TikTok karena kebanyakan joget-joget. Saya nggak suka main Twitter, debat mulu dan lain sebagainya. Saya nggak suka main Instagram karena sering pamer segala macam. Saya nggak suka main Facebook karena sering banyak jualan gitu segala macam. Padahal kalau kita nih niat bikin TikTok, ya kalau kita di bagian ustadz ya bikin konten-konten ceramah, biar variatif, biar berwarna gitu. Kita di dunia lukis ya kita bikin konten lukis. Ya kita di tata boga ya kita bikin mebel gitu. Ini mah semua lucu ya. Ini mah semua yang punya keahlian itu goyang kaki semua ya. Bagusnya. Iya kan? Kan biar viral juga, ikut yang semuanya beralih ke situ semua enggak? Beralih ke situ semua. Ya misalkan orang yang tadi bisa ngelukis. Ngelukis nggak ada yang nonton. Saya goyang kaki aja lah gitu kan. Ini arahnya kemana nih? Kan bisa jadi gitu kan. Kita kan banyak kan orang yang pengennya viral gitu. Yang viral sekarang enggak gini, sekarang apa aja bisa jadi viral gitu. Karena di Indonesia nih penikmat sosial media itu lumayan banyak gitu, setelah Cina, India gitu lumayan banyak. Jadi saya berpikiran gini, untuk masyarakat
kita di luar beraktivitaslah sebaik mungkin, karena di dunia sekarang, di dunia digital ini banyak kamera di mana-mana. Oh iya 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 iya. Sepersekian detik kita bisa jadi viral loh. Banyak kan kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita viral gitu. Benar kan? Terus sekarang juga yang terbaru gitu, dia parkir sembarangan nih mobil. Ada yang terbaru kalau nggak salah di daerah Tangsel nih sekarang. Dia parkir sembarangan, terus ada yang video, terus dia nggak mau minggir, dia ngeludah kan, tiba-tiba viral sekarang. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Terus sekarang dia dihujat. Makanya saya saranin untuk semuanya dari ini yang nonton, kita beraktivitaslah sebaik mungkin, karena ada kamera di mana-mana sekarang gitu. Betul, kamera maksudnya apa ya, handphone ya? Iya, handphone. Baik handphone, terus CCTV juga ada di mana-mana. Kayak gitu. Iya sih, memang sekarang itu apa ya, media sosial itu yang dari tahun kemarin sampai sekarang masih ada Mas. Yang satu yang tidak bisa kita pungkir ya. Misalkan kita lagi nulis, ada yang posting atau ada yang upload, jangan lupa ya, datang ini ada narasumber ini misalkan. Udah tertera jamnya, nanya lagi di komen, jam berapa Mas? Itu berarti literasi masyarakat itu masih kurang ya dalam membaca gitu. Ya, emang kurang banget literasi, baik literasi membaca, literasi digital atau maupun literasi membaca fisik buku tuh. Emang di Indonesia tuh kurang, ranking 2 terbawah kalau nggak salah di dunia itu literasinya. Tolong cek lagi ulang. Saya juga pernah mengalami. Saya kan sebelumnya pernah jadi admin nah ini nih seru nih. ngepost wisata di Brebes nih. Iya. Padahal udah jelas nih, wisata Malahayu, Waduk Malahayu di Malahayu kan. Di komen masih ada yang nanya, itu di mana? Itu rasanya pengen diapain sih Mas ya? Gede, tapi wajar lah, mungkin emang nggak baca gitu. Saya balas itu di Malahayu. Terus ada lagi komen, itu di mana? Maksudnya nggak baca yang yang di atasnya ya? Caption sama komen gitu. Iya, harusnya nanya dulu ya. Harusnya nanya dulu. Takutnya nanti ke bawah pas saya jatuh dari motor, terus ada yang nanya, Mas kenapa? Oh saya nggak apa-apa. Terus ada yang nanya lagi, itu di mana Waduk Malahayu? Oh yang tadi komen. Iya. Ya mending jual emas aja Mas. Udah nggak lucu Mas. Ya kayak kemarin-kemarin saya juga pernah lihat itu, selain komedian, Mas Amam juga keliling-keliling. Bener nggak sih jadi tukang emas? Keliling Mas? Iya bisa. Iya saya sempat jadi keliling emas. Ini boleh dibahas kan ya? Boleh. Kalau nggak boleh saya cut nih. Boleh dibahas. Saya sekarang mah lebih kelilingnya karena ini zaman digital, lebih ke di sosial media. Kan banyak ada forum-forum jual beli motor. Nah saya masuk ke forum jual beli emas. Ada loh di Brebes. Memanfaatkan sosial media. Jangan hanya cuman scroll gak jelas. Menurut saya sih kalau di media sosial itu nggak jual emas, tapi jual mbak-mbak. Wow. Maksudnya mbak-mbak yang punya emas. Oh enggak, iya punya emas dan punya pengalaman dan punya ilmu gitu buat dijual, bener nggak sih? Nyapu. Ya intinya gini, maksudnya kita manfaatkan sosial media sebaik mungkin, bisa buat jualan. Saya sendiri kan ada di profesi jual beli emas gitu, di keliling emas. Saya bisa jualan beli emas di Facebook. Iya. Itu yang namanya memang menggunakan sosial media yang baik ya. Iya. Ada faedahnya. Karena menurut saya itu sosial media itu seperti dua sisi mata uang. Bagaimana kita memanfaatkannya gitu. Kalau kita semacam gini deh, besok kalau digunakan untuk ngiris bawang, cabe, terus okol dan lain sebagainya, sayuran, kan itu bermanfaat. Kalau untuk membunuh kan itu nggak bermanfaat, melukai segala. Nah sama seperti sosial media. Kalau kita dipergunakan itu dia buat jualan, buat ngepromosin konten-konten kita yang berfaedah, buat kalau kita misalkan Ustadz dan yang saya tadi sebutkan ceramah-ceramah di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Ya tergantung kitanya sih.
mau jadikan apa itu sosial media gitu. Iya iya betul sekali ya, memang seperti itu ya. Kembali lagi ke tadi Mas, kenapa kemarin-kemarin ya atau sekarang masih ya ngejual emas itu ada cerita nggak sih? Saya pengen tahu aja gitu lah. Apakah apa ya kenapa beralih ke profesi ngejual emas keliling itu? Apa Anda sudah sadar nggak lucu gitu? Bukan itu mah sekarang lebih ke apa sekarang ya? Sudah enggak? Itu dia di daerah kita apa ya, perekonomiannya apa ya, lumayan kurang gitu. Jadi untuk sedih banget. Enggak. Saya lihatnya sedih banget. Saya lihatnya sedih banget tadi. Ya. Enggak gini, di Brebes untuk dunia stand up itu pasarnya kurang. Jadi saya jual emas. Bukan karena nggak lucu, tapi lebih ke tahu diri. Tahu diri. Saya lebih ke tahu diri gitu. Lebih ke tahu diri. Jadi makanya saya banting setir. Salah satunya yaitu profesi keliling emas. Iya. Ya menurut saya sih nggak masalah. Cuma kan di situ ada ketertarikan, saya pengen tahu aja gitu Mas. Kalau masalah pekerjaan sih nggak masalah, yang penting halal ya Mas ya. Iya itu dia. Yuk ngepet yuk. Boleh nih, kalau bisa korupsi aja yuk kita bareng. Korupsinya jangan. Ngepet aja. Ngepet halal. Saya muda kok, tinggal nyalin lilin. Anda yang pergi ya. Saya sambil jualan emas. Bisa. Iya bisa kan, bisa. Kembali lagi ke media sosial Mas. Media sosial itu memang tidak luput dari serangan. Dalam artian kita mau ngupload sesuatu kita harus mikir-mikir, bener gak sih? Dalam artian kita penting gak sih menjaga sesuatu atau menjaga lisan kita atau tulisan kita supaya tidak tersinggung. Karena ketersinggungan itu pasti ada lah ya dari teman-teman netizen gitu. Pasti ada. Sebenarnya kita ngepost apapun sekarang nih, pasti ada orang yang kesinggung. Ngepost apapun pasti ada orang kesinggung. Kalau saya sendiri emang harus benar-benar dipikirkan gitu. Misal kita mau ngepost gini nih, kita mau nih sekarang kan mau mendekati lebaran nih, ngepost keluarga utuh aja nih, pasti ada yang tersinggung. Mohon maaf nih, mereka yang orang tuanya udah meninggal, pasti ada aja. Saya mengalami hal seperti itu. Saya ngepost keluarga utuh nih, ada yang komen, wah ini gimana dong, seperti saya yang orang tuanya udah hilang. Makanya menurut saya perlu dipikirkan, perlu, tapi kalau kita mau ngepost ya post aja gitu. Gak apa-apa, urusan mereka mau ke singgung atau enggak itu urusan mereka gitu. Menurut saya mah gitu. Tapi perlu dipikirkan juga, itu perlu, tapi kalau kita mau post ya post aja, gak usah mikirin apa-apa gitu. Yang penting kan sifatnya nggak nyindir ya. Kalau sifatnya kan nyindir, ibaratnya ini kita terus sama ini, saya bikin postan ini aja. Atau mungkin ada masalah dengan keluarga, istri mungkin di post di media sosial, mungkin ini mah ya. Saya ngomongin keluarga orang lain, bukan keluarga Anda. Kan ada gitu, bikin status suami istrinya balas-balasan di status Facebook gitu kan. Ada nggak sih Mas, pernah lihat nggak sih seperti itu? Seperti itu. Suami istri balas-balasan di Facebook. Di Facebook. Sering saya. Sering saya apa sering orang lain tahu? Enggak, saya maksudnya sering lihat, bukan saya. Saya sering lihat. Jujur saya nggak punya Facebook. Enggak. Facebook punya istri berdua. Bagus. Sip-sipan. Apa HP-nya satu apa dua? HP-nya 4. 4. Orang kaya. Enggak, maksudnya saya pernah lihat nih suami istri, dia komen-komenan di status baik di status istrinya ataupun status suaminya. Masa yang saya pikirkan itu kalau mereka berdampingan itu gimana gitu, kan tinggal ngomong gitu kan. Tinggal ngomong ya. Kalau jauh-jauhannya ya bisa aja gitu. Itu yang pas berdampingan itu maksudnya biar apa gitu. Komen-komenan di kolom komentar Facebook misalkan, tapi saling berdampingan biar apa gitu. Atau mungkin mereka komen-komenan seperti itu, ngumbar aib dan sebagainya biar menunjukkan ke orang lain. Menurut saya biar tolol aja mereka. Menunjukkan ke orang lain kita tuh nggak sesempurna itu mungkin gitu. Jadi ya kan, kita nggak semuluk itu loh gitu. Jadi ada sebuah status itu balas-balasan dan sebagainya. Ya tapi itu perbuatan yang terbaik ya sebenarnya. Lebih condong kalau media sosial itu ke mending promosi barang ya kan. Sebenarnya terserah kita sih, si sosial media
itu mau diapakan, tapi itu dia. Jangan sampai kita merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Sebenarnya bebas dia mau komen-komenan sesama dengan suami istrinya, atau dia mau komen apa gitu. Yang bukan masalah bebasnya Mas, setelah suami istri setelah suami istri itu komen-komenan di media sosial, ya kan saya yang lihat jadi penasaran ya kan. Enggak, yang masalahnya dia ngomen suaminya orang lainnya, itu yang baru masalah maksudnya. Iya, itu lebih masalah. Tapi kan ketika ada keluarga orang lain nih, lagi ribut di media sosial, ya saya penasaran, yang nggak tahu, yang tadi yang nggak tahu kan tahu ya. Akhirnya pengen tahu kelanjutannya gimana, ya gitu, scrolling. Wah aman nih, oh masih ribut nih. Wah si suaminya di luar nih, nggak boleh masuk kan, jadi seru gitu jadinya. Jadi dosanya ke kita juga Mas ya. Kalau saya sih hal-hal yang seperti itu udah dilangkai masing-masing berarti ya. Kembali lagi kata saya, kita itu menyikapi status orang mau seperti apa gitu. Cuman itu dari diri kita sendiri. Mungkin kalau kita di posisi orang itu ya yang lebih baik jangan lah ya. Ya jangan. Nah, kalau ada keluarga ya bisa ngobrol baik-baik lah ketimbang di media sosial ya. Kalau dari posisi kita yang bukan bagian dari yang ribut itu, ya udahlah, ngapain dia hak dia. Iya. Karena menurut Islam. Nah, ini baru lucu nih. Ya, terus. Menurut Islam, kalau ada masalah keluarga jangan sampai dibawa. Udah seperti itu. Aneh yang ngomongin nih. Kayaknya udah selesai nih. Iya. Ya emang jangan dibawa ke media sosial, itu yang tepatnya. Kalau bisa sih ngobrol baik-baik dulu ya. Kalau ngobrol baik-baik tetap aja ya ke media sosial. Enggak ding, harusnya baik-baik dulu. Emang sekarang apa-apa media sosial, apapun gitu diupload di media sosial. Ya, ini Mas Amam, mungkin terakhir ya, karena kita durasinya mepet banget. Ya nggak apa-apa. Tadinya memang kita butuh ngobrol yang paling banyak, ini seru banget kayaknya. Media sosial banyak banget yang kita bahas pastinya. Cuman menurut Mas Amam sendiri, statement terakhir nih, kedepannya sosial media itu harus seperti apa sih? Sebenarnya bukan sosial medianya yang harus seperti apa, tapi penggunanya menurut saya. Oh nice. Penggunanya, karena menurut saya, tolong koreksi ya teman-teman penonton. Menurut saya ini dunia digital ini, zaman digital ini sama seperti halnya zaman Nabi Nuh. Ini serius. Ketika kalau mau dilanjut berhenti nggak tadi? Enggak, serius mau dilanjut. Ketika zaman Nabi Nuh itu kebanjiran air, sekarang kebanjiran informasi. Kayak gitu maksudnya. Nah, ketika zaman Nabi Nuh bikin perahu, nah kita juga harus punya perahu, yaitu konten yang bermanfaat. Maksudnya seperti itu Mas. Oh iya, nice. Kan sekarang itu banyak informasi dari berbagai sumber yang membuat otak kita ngejeliwet gitu. Betul. Apalagi ya intinya kita harus punya perahu, punya konten buat mencerdaskan anak bangsa. Makanya nih ngobrol ini kita selenggarakan. Jadi biar ada pengetahuan, ada konten positif untuk yang nonton. Ya itu dia. Jadi yang tadinya tidak paham tentang media sosial, yang nonton paham. Yang tadinya tidak paham dengan Mas Amam, tukang emas, yang dipaham. Ya kalau mau jual emas ke saya. Ya. Kalau mau bikin undangan ke saya. Oke, mungkin itu saja Mas Amam. Terima kasih udah hadir. Nanti next kita lebih seru lagi karena memang durasi emang maksimal segini sih Mas ya. Oke, itu saja yang bisa kami suguhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Masih tetap di acara ngobrol bareng Alul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.